sahabat budaya, ketemu lagi sama Mimin yang namanya akhirnya ketahuan, namanya Lintang. Ketahuan ya, jangan ngomong Mimin namanya. Iya, saya Lintang. Hari ini saya masih akan ngobrol-ngobrol seru soal kebudayaan lewat siniarnya budaya saya di studionya. Ini Kata Budaya Kata Siapa punya Direktorat Pelindungan Kebudayaan di lantai 11 Gedung E Kemendikbud. Nah, ini Mimin ngetek ini atau saya ini ngetek di bulan November, bulan dimana banyak banget apa ya agenda tanggal kebudayaan dari Hari Pahlawan, Hari Angklung sampai Hari Wayang juga tuh ada di bulan November ini. Nah, ngomong-ngomong soal wayang, apa sih yang terbenak atau terbesit di sahabat budaya kalau ngomongin wayang? Kalau Mimin nih, to be honest, jujur aja Mimin tuh kalau ngomongin soal wayang tuh adalah kesenian yang mahalnya luar biasa. Karena kalau mau nanggap wayang tuh paling gak minimal ya puluhan juta ya kita ngomong nanggap wayang, terus nontonnya juga udah ada harganya mahal, nonton di tengah malam gitu kan, pakai bahasanya Jawa kuno yang nggak semua orang mungkin paham soal bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa itu sendiri gitu kan. Kalau menurut Mimin tuh ngomongin wayang tuh seperti itu, tapi bisa nggak sih sebenarnya wayang itu dibikin dengan apa ya kekinian gitu, dengan gaya atau pakem atau apalah itu yang lebih enak untuk ditonton. Nah, hari ini Mimin ketemu sama salah dua dari Ani Wayang Desa Timun, ada Mbak Ella dan ada Mas Sabto. Jadi Ani Wayang Desa Timun. Dan Ani Wayang Desa Timun itu adalah Mimin gak sengaja nontonnya di Indonesiana TV. Tontonan wayang sederhana ceritanya, tapi wayang ya Mbak Ella Sabto ya tuh. Wayangnya. Sebelum kita ke Ani Wayang Desa Timun nih. Tadi kan kalau Mimin ngomongnya wayang tuh kan kebudayaan yang mahal ya, luar biasa gitu, mahal gitu kan, terus nontonnya malam-malam lagi gitu. Kalau buat Mbak Ella sama Mas Sabto sendiri, wayang tuh apa? Wayang, kalau aku sih wayang ya, melihat wayang tuh pertunjukan wayang tuh sebagai seperti film. Oke. Di zaman dahulu gitu. Jadi kalau sekarang kita ada medianya langsung TV gitu, terus melihat berbagai gerakan dari karakter. Dan kalau wayang sendiri itu TV zaman dahulu kalau menurut aku ya. Karena di situ ada cerita, ada tokoh gitu. Jadi untuk aku sih seperti itu. Film ya. Iya, film menurutku seperti film. Wayang tuh film. Kalau Mas Sabto, wayang tuh adalah kurang lebihnya sama sih Mbak, kayak Mbak Lintang juga. Wayang itu pertunjukan, wayang itu hiburan, tapi juga mengandung unsur-unsur pengetahuan. Jadi terus terang saya juga dari Jawa, jadi sejak kecil itu sudah akrab dengan dunia wayang. Dulu kecil diajak orang tua ikut wayang, bahkan nonton wayang itu dari deket. Di samping apa itu para niyogo yang gamel itu, ya main musiknya itu sampai ketiduran, nanti tengah malam pas rame-ramenya bangunin gitu. Jadi cukup akrab dengan budaya, dengan wayang ini. Jadi bagi saya sih memang itu sebuah hiburan pertunjukan, tapi juga kemudian wayang itu sendiri sebuah pengetahuan gitu. Oke, tapi berarti Mas Sabto pelakon di dalam itu kelompok wayang juga atau hanya penikmat aja? Penikmat. Oh, penikmat. Nggak terjun langsung ke perdunia perwayangan gitu? Nggak pernah. Oh, belum, tapi penikmat ya? Penikmat, penonton. Oke, berarti kuat tuh ya dari jam 8 malam sampai tengah malam tuh kuat ya? Ada sesi tidurnya itu. Baru nanti goro-goro yang lucu-lucu, terus ada yang rame-rame perang itu, ya itu yang wajib ditonton. Karena bagian serunya di situ ya. Kalau bagian awal-awalnya kayaknya kalem-kalem sih, belum seru ya. Belum, karena nggak dong. Nggak dong artinya. Kurang ngerti bahasanya. Oh, padahal Mas Sabto sendiri adalah orang Jawa ya, tapi ya karena kan itu bahasa kayak apa namanya, suluk itu kan bahasa Jawa yang tinggi ya, yang ya sampai sekarang pun mungkin banyak orang Jawa yang nggak begitu paham kosakata wayang di awal-awal itu. Nah, karena tadi melihat itu sebagai film, terus Mas Sabto juga ternyata juga lekat sama wayang gitu kan, terus akhirnya terjun nih ke Ani Wayang Desa Timun tuh mula-mulanya gimana tuh Mbak Ella, Mas Sabto tuh? Kok tiba-tiba ada nih satu benda ini bernama Ani Wayang Desa Timun ini, apa tuh bentuk apa mula-mula gimana tuh? Kalau Ani Wayangnya sendiri Desa Timun itu sebenarnya digagas oleh Mas Daud Nugraha. Siapa tuh Mbak?
Mas Daud Nugraha itu latar belakangnya dia adalah ilustrator ya, ilustrator buku anak atau gambar-gambar anak gitu. oke, Memang oke. beliau tertarik banget dengan wayang sejak kecil. Terus suka mainin, terus diselipin di tempat tidur, samping tempat tidur Oh gitu. iya. Nah, terus mungkin itu menjadi apa ya, kayak di dalam diri Mas Daud seperti aku cita-citanya pengen lah bisa punya wayang sendiri gitu. Nah, terus kemudian Mas Daud di 2014 mulai mencetuskan ide untuk wayang itu. Dia ngajar, dia jadi guru TK. Terus di TK itu dia ketemu sama ada 2 murid namanya Cila dan Cili. Oh, Jadi memang ada anak namanya Cila dan Cili itu beneran kembar. Ceritanya enggak. Tapi Cila memang karakternya lembut, Cili memang tinggi, terus antusias seperti Cila dan Cili yang ada di Desa Timun. Jadi itu menjadi inspirasi beliau untuk membuat karakter Cila, Cili, Cilo itu. Oke. Kemudian Apa ayamnya juga ada di TK itu, Mbak? kalau ayam mungkin ya. Karena di tanyakan. Desa Timun tuh jadi ada karakter dan Mbak Cila, Cili, Cilo dan ayam yang adalah karakter favoritnya Mimin untuk karena si ayam. Mungkin ada kali ya di TK itu si ayam. Dan di mana-mana ya. Ayam tuh tentu saja pasti terinspirasi karena ngelihat di desa atau di perkotaan pun banyak ayam. Kayaknya kalau nggak ada ayam itu bukan Indonesia. Jangan-jangan ini bukan Indonesia kan nggak ada ayam. Nggak ada ayam. Ya, ayam tuh kayak maskotnya kita ya gitu. Terus Mas Daud juga tertarik dengan film Peppa Pig ya kalau nggak salah. Itu animasi. Iya. Film untuk anak usia dini dan itu simple banget. Dia punya animasi flat gitu. Flat. Dan ceritanya juga sederhana. Terus Mas Daud pikir bisa nih wayang dibuat seperti itu, seperti Peppa Pig ini gitu kan. Maka itu dia memupuk mimpi itu. Terus di 2020 barulah bisa diwujudkan. Jadi Mas Daud itu berkesempatan untuk bekerja di bidang animasi, film animasi di Malaysia. Oke. Kemudian ke Cina, sampai hari ini masih di Cina Mas Daud. Jadi dia tahu seluk-beluk, bikin animasi, film animasi kayak gini ya. Maka dia membuat Aniwayang Desa Timun dengan Cila, Cili, Cilo serta ayam. Bersama dengan tim kecilnya ada Mas Fauzi Wiradisastro ya. Dia komposernya, bikin lagunya, udah tahu ya lagunya ya, menarik banget. Terus ada pengisi suaranya Mbak Tisa bersama putrinya Aira untuk mengisi suara dan Mas Daud juga gitu. Terus dalangnya sendiri pada saat itu kami berdua belum terlibat. Dalangnya masih anaknya Mas Daud. Jadi Mas Daud sendiri dengan istrinya Kak Rika. Ini perusahaan keluarga ya? Iya, betul. Mulanya ada ide keluarga ya? Betul. Jadi Oke. Kemudian setelah rilis itu di 2021 di bulan Juli kalau nggak salah, ternyata banyak yang senang, girang gitu ngelihatnya, wah bagus ya gitu kan, termasuk Indonesia TV ya tertarik. Maka dimulailah produksi yang lebih besar dan melibatkan banyak orang di situ, timnya berbagai macam, dan kami diajak untuk memainkan wayangnya Desa Timun gitu. Oke, berarti semua karakter bentuknya ceritanya itu dari Mas Daud. Iya, Mas Daud. Oke, tapi Mas Daud kan di Shanghai. Iya, di Shanghai. Berarti gimana tuh komunikasinya tuh? Komunikasinya kami lewat online ya. Nggak kesulitan, Mbak? Maksudnya kadang-kadang kan kalau sebagai tim ketemu tatap muka kan masih ada ya itulah ya silang pendapat, silang itu kan. Kalau online itu nggak kesulitan, bukannya apa ya? Dulu kan zaman-zaman kita masih kerja WFH kan lewat Zoom kayaknya nggak maksimal gitu ya. Nah ini gimana Mbak? Kok bisa jadi maksimal gitu? Pakai telepati. Boleh. Atau sebenarnya tuh masih satu keluarga semua ini. Telepati sambil WA enggak? Jadi ada prosesnya ya. Juga ada. Nggak semuanya lancar. Misalnya di penggarapan wayang yang seperti ini biasanya juga ada komunikasi yang
nggak nyambung, tapi kemudian ya kita jelaskan ini maksudnya kalau gerakan kayak gini itu kan cuma dikasih tanda-tanda, itu nanti kita jelaskan itu harusnya seperti apa atau yang dimaui seperti apa. Mungkin chat di WA atau di mana nggak begitu bisa jelas ya, tapi kemudian ya kita telepon lah atau Mas Daud sendiri menjelaskan dengan gambar tertentu gitu. Berarti Mas Daud di sela-sela pekerjaan yang utamanya di sana juga ikut ini ya, tetap in charge di sini ya. Kita tanya langsung jawab gitu. Dan ada storyboard modelnya animatik, mungkin teman-teman yang tahu animasi, ada animatik, storyboardnya bergerak jadi seperti film kartun tapi patah-patah. Dan di situ kita bisa melihat ekspresi yang harus, jadi misalnya ekspresinya, gerakannya harus bagaimana, misalnya dia harus lari atau dia harus jatuh gitu, itu udah ada di animatik itu. Jadi ada panduannya. Jadi kayak sutradara kita itu si animatik itu ya, Mas Daud, pikiran Mas Daud ada di situ. Kita nanti baru kita tanya-tanya gitu. Oke, berarti secara konsep cerita Mas Daud terus kirim ke Indonesia gitu kan, terus untuk ditekniskan ya, langsung dipraktekkan ya. Oke. Ngomongin tadi malah loncat tadi. Ani Wayang Desa Timun sendiri itu apa sih sebenarnya, Mbak? Mas? Animasi wayang. Karena kalau sobat budaya udah nonton nih ya di Ani Wayang Desa Timun yang di Indonesia TV gitu ya, atau Instagramnya juga ada tuh ceritanya tuh sebenarnya ini kan, Mbak, bentuknya kan wayang ya, tapi kan kalau wayang kan nggak mungkin bibirnya bergerak, nggak mungkin ada air mata gitu, kecuali air matanya pakai ini terus diwingi gitu kan, gitu kan. Terus itu tuh benar-benar emang wayang tapi kartun tapi wayang, jadi ya animasi kan Mbak ya, itu dan itu menarik sekali sebenarnya. Jadi apa sebenarnya Ani Wayang Desa Timun tuh? Saya dasar idenya kan udah dari Mas Daud, yang dari masa kecil Mas Daud gitu, terus ya apa sih wayang itu apa tuh sebenarnya? Ya sebenarnya Ani Wayang itu kalau Mas Daud juga kadang bilang ini animasi wayang pertama di Indonesia ya. Jadi memang menggabungkan antara wayang beneran sama kerja-kerja animasi, kerja-kerja komputer digital gitu. Jadi memang Mas Daud menginginkan sesuatu yang beda ya. Kalau animasi murni gitu kan bisa dikerjakan banyak orang. Gambar kan ya. Semuanya selesai di komputer gitu kan. Animator udah beres. Tapi Mas Daud ingin mempertahankan sisi-sisi tradisionalnya wayang. Tetap dipertahankan dan itu mempunyai kekhasan dalam Ani Wayang ini. Jadi kalau ditanya Ani Wayang itu apa ya, gabungan antara wayang asli yang dianimasi gitu. Tapi dianimasikannya tidak semua. Jadi tadi Mbak Mimin Lintang tadi kan bilang kayak nangis gitu. Sebenarnya nangisnya kita bikin manual, benar-benar kita bikin. Gitu. Wayangnya ada. Jadi ada wayang air mata. Ada airnya yang kita loncat-loncat gitu. Kita pakai ini juga, pakai props ya. Ini kan propsnya karton ya, pakai benar-benar seperti tanda koma itu. Tanda koma itu banyak kita rangkai pakai kawat yang nggak kelihatan gitu, nanti kita mainkan. Kalau air matanya beneran gitu ya. Hampir semua efek-efek itu kita pertahankan beneran sejauh bisa dilakukan langsung secara istilahnya secara manual gitu ya, kita manualkan. Keren. Tapi kalau nggak bisa, kita intervensi pakai baru kita nangis. Animasi. Mas Daud, kita nggak mampu. Oh ya udah dibuatin. Itu keren berarti ya, sebisa mungkin ceritanya tetap menggunakan wayang wayang sebenarnya ya, bukan ya nggak intervensi semuanya dengan animasi ya. Keren. Jadi kalau di Desa Timun yang udah tayang itu, kalau ada tangan kelihatan itu memang disengaja. Itu memang itu tangan bayangan aku. Tangan. Jadi kalau kita nonton, tangan aku. Berarti besok kalau penonton hari Sabtu besok, Sabtu minggu kan tayangnya. Tangan Bella gitu. Iya. Kenapa harus sengaja? Bukannya kalau orang main wayang kan sebisa mungkin tangan dalangan nggak kelihatan tuh Mas. Kok ini malah ada bagian yang disengaja? Sebenarnya disengaja. Kalau memang itu harus kelihatan, itu nggak usah dibuat supaya nggak kelihatan. Oke. Maksudnya nggak perlu pakai efek untuk menghilangkan si tangannya ya. Karena memang Mas Daud itu menginginkan agar anak-anak mengenal langsung
wayang, ini loh wayang. Memang ini wayang, ini memang digerakin sama orang loh. Jadi bukan dianimasikan. Bukan kartun animasi, Iya. hanya animasi ya, tapi ada Iya. wayang. Maksudnya tetap mempertahankan wayang wayangnya ya. Iya, ada Oke, dalangnya loh Oke, gitu. oke, Ya. oke, oke. Banyak juga yang sebenarnya menduga pembuatan wayang ini dengan metode misalnya stop motion kayak gitu. Iya. Bukan. Itu, aku pertama pun mikir gitu. Aku mikirnya awalnya ya stop motion, benar itu. Muncul terus Foto, ya di gitu. foto, gabung, dijahit gitu kan. Awalnya pun aku mikirnya gitu. Sebenarnya nggak benar-benar ada geber itu layar. Layar, Dan benar-benar ada sinar di belakang. Kita pakai lampu dan benar-benar dimainkan seperti kita main wayang. Gitu. Dengan durasi pendek-pendek. Pendek-pendek, ya. Berapa detik. Nah itu yang terus dijahit menjadi Bukan foto kesatuan ya. ya bukan foto. Oke. Tapi berarti Mbak Ella, Mas Sabto dan teman-teman tuh emang ada basic sebagai dalangnya, atau Enggak, aku Kalau dia sedikit-sedikit. basicnya sebenarnya pemain apa ya, istilahnya puppeteer ya kalau bahasa Inggris. Puppeteer tuh pemain puppet. Puppet itu Boneka. bahasa Indonesianya boneka? Iya. Yang Kalau ini, di Mbak? luar negeri kan doll sama puppet beda ya. Oh, iya, Doll iya. itu lah yang untuk Boneka, dimainin. Ini cuma puppet yang saya punya dasar main mouth puppet, jadi muppet yang begini mulutnya bisa. Nah dari situ saya jadi gerakan-gerakannya agak mirip, misalnya cara larinya itu mirip dengan kalau saya pakai tangan begini. Oh, Kayak gitu ya. oke. Terus cara menghidupkannya juga agak mirip ya, tapi nggak benar-benar sama. Jadi nggak ada dasar dalang tradisional sebenarnya begitu. Semuanya berarti emang bukan dasar Iya, dalang tradisional atau pepadi ya, Persatuan Pedalangan Indonesia. Ya Iya, mungkin bukan. kan, atau itu sih apa, Ron juga bukan padi. Dia suka makan padi, enggak ya? Beras ya. Beras dong, ayam dong. Bukan padi. Oke. Iya. Proses kreatif tadi udah dari Mas Daud, cita-cita masa kecil ya yang akhirnya terwujud dan sangat ya menurutku aku ternyuh kayak bisa ya Mas Daud dari anak kecil yang suka banget wayang akhirnya mimpinya terwujud gitu kan, dan Iya. melestarikan kebudayaan juga gitu kan secara tidak langsung. Ceritanya udah, soundtracknya kita sekarang masuk ngomong soundtracknya tuh Soundtracknya apa, yo? kancil kan ya, si kancil anak nakal kan Iya. suka mencuri ke timun, Iya. tapi diganti liriknya pakai Iya. Desa Timun. Ditambahin depannya, terus refrainnya pakai lagu kancil ya. Ya. Kenapa kancil? Kenapa nggak lagunya Naik Kereta Api atau lagu Busut, Pak Kasur? Kenapa kancil? Tapi ini juga sih banyak yang belum tahu bahwa Cila, Cili, Cilo Cila ini. itu adalah keluarga anak kancil. Iya. Yang tadi sebenarnya Mimin kira itu adalah kucing. Kalau kucing ada ekornya, Iya benar. Iya. Kancil kan juga ada ekornya. tapi kan kecil. Oh iya sih benar. Kalau kucing ada misainya di sini. Oh ya. iya, Oke, iya. Kalau Karena, ini karena Ini- kupingnya kan gini, jadi Iya. Mimin Iya. kira awalnya Ini kucing. keluarga anak kancil ini ini mereka sebenarnya ini. anak kancil. Oke. Dan mereka suka makan timun, tinggal di Desa Timun. Jadi memang Oh gitu. terinspirasi dari cerita kancil. Oh, gitu. Cerita rakyat kancil. Ya. Tapi ceritanya nggak yang melulu soal kancil kan? Maksudnya ceritanya Iya, cerita iya. cerita yang berkembang kan, bukan Iya. cerita pakem kancil yang Jadi bukan ngomongin Pencurian si timun kancil dengan- pas pencurian misteri timun yang hilang enggak ya. Jadi ceritanya sendiri sebenarnya banyak dari konflik anak sehari-hari ya. Misalnya soal rebutan, tuduh-tuduhan, kayak gitu kan. Itu kan Iya, konflik iya. anak-anak banget ya. Terus dibungkus dalam dengan media wayang, terus juga dengan mengangkat permainan tradisional, mengangkat Makanan tradisional. makanan tradisional, gitu. Alat musik tradisional. Iya, terus yang sehari-hari atau apa yang terjadi sehari-hari, misalnya ayam itu memang sangat sensitif kalau dilempar ya. Memang ayam sendiri memang sensitif ya Iya, kalau pemarah tok, ya. tok, tok, gitu ya. Jadi dibuat seperti itu gitu.
Oke, jadi emang ceritanya cerita yang ringan-ringan aja, Ringan-ringan yang aja, memang anak kecil sebenarnya. tuh relate ya Iya. sama kejadian itu ya. Iya. Gak cuma anak kecil sih pun, saya juga sebagai orang dewasa juga sangat menikmati itu Iya. nonton Cila Cili dan Cilo dikejar ayam. Iya. Karena saya suka dia dikejar ayam, meskipun saya kesel sama si ayamnya. Tadi kan kalau Cila Cili kan ada nih tokoh aslinya kan, saya terinspirasi dari muridnya Mas Daud waktu pas ngejar TK. Cilo nih siapanya Mas Daud nih? Cilo memang Atau ada karangan? anak-anak cowok di TK kan senang main bola ya. Ya. Jadi memang bola itu kalau di kampung, nggak tahu kalau di kota ya bagaimana, tapi kalau kayak saya dari di kampung saya, anak saya sore selalu main bola, udah pasti itu. Jadi bola itu memang sudah permainan bersama gitu sehari-hari ya anak gitu. Oh, jadi diambil karakter cowok satu ini ya. Sepertinya begitu ya. Nanti ya, apa namanya? Si Cilo. Oke. Soundtrack udah Desa Timun. Ternyata emang kancil. Sorry ya Cilo. Ngomongnya tadi kucing. Kalau tim yang terlibat sendiri banyak nggak sih Mbak di anime yang Desa Timun sendiri itu? Banyak ya, Banyak. dari mana-mana ya. Timnya banyak. Dari tim dalang sendiri itu ada 5 orang tambah satu videografer ya. Ada Ella, saya, Ron, Dian, Sydney sama Mbak Ayu. Terus kemudian dari ya musik tadi ya Mas Taufik, Mas Fauzi, Mas Fauzi, terus dari yang gambar-gambar ilustratornya ada sendiri. Ilustratornya ada dari Jakarta, Medan, Oh gitu. ada dari Pasuruan, di Amerika ada desainer Jakarta. juga di Amerika. Oke, menarik nih. Jadi kan Mas Daud memberikan cerita nih. Cerita nih ya. Ini ya cerita nih ke tim teman-teman Mbak Ella, Mas Ako dan tim dalang ini kan, tim teknis yang ngambil gambar. Terus hasil videonya baru dikirim ke para ini ilustratornya itu atau gimana? Atau ini prosesnya jadi gini. Pertama kan Mas Daud sama tim penulis bikin naskah, kemudian naskahnya jadi dibuat storyboard, terus nanti dikasihkan ke pengisi suaranya, terus dibuat animatiknya. Sudah lengkap animatik itu ada suara, ada storyboardnya digabung. Oh, sebelum ke sini, sebelum ke wayang ini ya. Iya. Oh, Nah, oke. ini sambil digarap desain wayangnya, jadi serahkan ke saya sebagai perajin wayangnya, nanti saya buat. Kita cutting ini di Jogja, kemudian dikasih kayak gini, dikasih gapit gini, dikasih gini, dirangkai itu semua ini siap, animatik siap. Kita mulai rekaman. Oke. Gitu. Setelah rekaman, nanti selesai rekamannya, kita kirim ke tim animasi untuk dikerjakan. Nah, tim animasi salah satunya ini. Ini tapi yang ini dikerjakan juga di tim produksi di dalangnya. Jadi misalnya penggantian wajah secara umum itu ada yang sedih, ada yang tertawa, nangis kayak gitu. Itu wajah dibedah menjadi 3 kayak gini. Sorry ya Cili ya. Dibedah. Dibedah jadi 3 gini. Jadi kalau ini ekspresi dia tertawa senyum gitulah. Jadi ekspresi gini. Nanti ada yang cuma matanya yang harus ngelirik ke bawah itu dicopotlah matanya. Tempel dengan kode A berapa, A2 ini A1 gitu. Terus nanti ada yang mulutnya sedih, gantilah mulutnya tempel itu. Itu dikerjakan diproduksi di tim dalangnya. Tapi nanti yang mata bisa ngedip, mulut bisa goyang itu diselesaikan di tim animasi. Sama perpindahan liriknya itu nanti animasi yang mengerjakan. Oke, berarti lumayan ribet ya Mbak Ella. Maksudnya Iya. ketika bikin satu scene mukanya Cila aja tuh yang dari kayak seneng, sedih atau kayak dia marah-marah, itu ribet ya, harus mindah-mindahin. Oke. Ya, itu yang kalau di tim dalang itu apa ya, gregetin tapi asik gitulah. Coba 2 adegan harus pindah muka aja dengan 3 kali penggantian gitu. Ini Mindahin mulut matanya. gini, Cili punya setumpuk gini Iya. loh. Baru mulutnya, mulutnya. alisnya setumpuk, baru cilinya. Nanti dikalikan aja. Cila dan Cilo ya. Dan ayam juga jangan lupa. Iya, ayam kepalanya bisa ganti-ganti, Ya, ayam matanya juga. love gitu. Sayapnya. Sayapnya yang dia marah atau dia Iya. biasa gitu Iya. kan. Wah, suka berantem gak Mbak? Nah,
Jangan ditanya. Karena ngebayangin itu kan udah suka berantem tuh kayak bukan ada gini, bukan ada gini. Iya. Kalau udah capek, lapar gitu. Itu pasti akan Capek lapar, itu ya, Iya. udah double banget itu ya, udah menumpuk gitu. Iya, Udah jadi lama. banyak orang yang terlibat dalam film pendek Desa Timun gitu. Tapi Mbak, kalau berarti yang di balik layar tuh apa sih Mbak? Gebyok apa tadi yang layar? Geber ya. Geber itu tuh satu orang aja kah? Maksudnya- Banyak, Mbak. Oh banyak. Maksudnya bukan kan kalau- kalau dalang kan satu orang nih. Ada kan tuh yang nih si Neng ini udah tinggal Iya. dalang mainin doang tuh. Apakah satu orang itu aja atau banyak dalangnya? Banyak yang berbeda dengan wayang tradisional itu. Jadi dalam satu adegan bisa ada 5 karakter. orang. 5. Dan itu artinya di bawah layar ada orang sedang injek-injek kan. Bertumpuk-tumpukan. Oh. Kadang kita luka, enggak deh. Jadi Memar-memar. Enggak dong. Enggak dong, jangan dong. jadi kalau di atas banyak karakter berarti di bawah pasti banyak. Oh, oke. Berarti itu gebernya emang tinggi, terus dalangnya duduk itu di bawahnya ada orang Ada lagi gitu ya. orang, Oh, iya, oke. iya. Benar-benar seperti wayang. Berarti bukan Dalang wayang. karena kan kalau wayang kan dia satu dalang kan megang dua gitu kayak Maksimal dua kan di apa sih disabet itu kan. Disabet kan. Kalau di wayang Desa Timun sama disabet juga tapi kayak dia lebih smooth ya, lebih kayak Lebih smooth. tuk 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 terus kayak nggak kan kalau satu lagi jalan sana ada jalan lagi kan berarti ada orang lagi kan Mbak Pasti. di sana ya. Enggak Ada selalu orang. ya, kadang bisa satu orang main. Bisa kadang bisa asal dia nggak memegang bola atau Oh iya. apa properti apa gitu ya Yang bergerak ya. jadi itu bisa tapi nggak selalu bisa. Oh, berarti di belakang juga ada itu dong Mbak, gebok apa pisang ya, gebok pisang juga enggak? Gebyok enggak, jadi nggak ada tancep karena kalau wayang tradisional kebawaannya Tancep kan. Tancap. Tapi kalau ini kita nggak tancap karena memang itu kan adegannya singkat-singkat, di-shoot, diambil, jadi nggak sempat untuk nancap. Kecuali untuk yang kebutuhan misalnya kayak gunungan, rumah joglo ya. Nah, iya. Rumah joglo itu memang itu agak permanen, nggak dipegang. Jadi kita cantol gitu, pakai senar gitu, nggak kelihatan. Jadi memang dia sudah settle di situ, diem, mainkan yang lain yang gerak gitu. Oke. Berarti bedanya dia nggak ditancap tapi digantung ya. Digantung ya. Ya. Medianya juga beda ya, Mbak ya? Ini bukan kalau wayang kan dia dari Kulit kulit ya, atau ya. apa. Ini medianya adalah ini Karton. karton Tebal. tebal Karton tebal yang Cat. dicat oke. jadi hitam. Oke. Nah, Mas Arun ini sebagai pembuat wayangnya, berarti dalam satu kali produksi itu bisa bikin berapa banyak yang baru, Mas? Atau nggak melulu setiap produksi bikin baru? Kemarin kita rampungkan berapa episode ya? 12 episode itu Waduh. wayangnya cukup banyak. 12 episode berantemnya kayak apa tuh? banyak ketawanya juga. Oh iya, nggak melulu berantem sih sebenarnya. Asalkan tidak lapar ya, Mbak ya? Iya, asalkan tidak lapar, asal makanan cukup, pasti Asupan kita ada. damai. Sebenarnya kalau wayang itu misalnya cili ya. Cili itu basic dasarnya adalah wayang badan H1 seperti ini. Oke, kodenya A1 ya. A1 jadi begitu, kaki begini. Kalau tangan kan memang copotan, tapi kaki yang menentukan di bedanya wayang itu di kaki. Nanti ada kaki lari. Jadi kakinya ke sana sama ke sini. Kalau ini kan lurus. Nah, itu ada yang kaki satu gitu. Jadi wayangnya variasinya nggak begitu banyak untuk badannya, tapi yang banyak di sininya. Oh, wajahnya ya. Oke. Di make up-nya. Oke. Jadi ada paling banyak kayaknya 3 jenis badan, H1, H2 sama H3. Yang bedanya di kaki. Oke. Nah, variasi lain akan di muka, yang banyak mukanya. Kalau badannya nggak begitu banyak. Yang kecil-kecil ini tadi ya. Maksudnya oke. Sama propsnya Mbak, props kayak bola gini. Bola, buah-buahan. Nih bola, Oh, iya. buah-buahan banyak sih tadi. Coba tak lihat kamu. Ya, Kamu yang ganti Mbak Lintang pernah lihat yang episode apa itu? Itu kan ada propsnya macam-macam. Iya sih, yang buah-buahan yang dia Buah-buahan, iya. makan tuh, terus ini bola. Ya, yang membekasku ya itu sih yang bola, karena kan dia si nimpuk si ayamnya itu kan. Iya, selalu ada. Selalu gitu. ada sih. Dan itu selalu pelakunya Cilo. Iya. Nah ini misalnya props buku kayak gini. Oh, satu. oke. Nah ini timunnya ini harus kelihatan nih.
Nah nih dasar desanya nih, dasar desa Timun. Ini calon yang pemarah suka ngamuk itu. Oh, ayam. iya. Ini gembora kayak gitulah. Ya, Oh, oke. Tapi setiap episode pasti ada properti baru Iya, nggak, Mas? betul. Oh gitu. Pasti Pasti ada. ada. Oh pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah untuk proses bikin properti sendiri butuh berapa lama tuh Mas Sabto? Kalau properti sih, Dari turun naskah ya? cepat sih, karena ini kan kita cutting pakai laser ya. Oh oke. Jadi cutting laser sekali cutting mungkin 2 hari itu bisa banyak. Satu gini bisa di cutting sekaligus gitu kan. Cepat kalau untuk pembuatannya. Oh termasuk itu ngecatnya juga? Ngecat dan buat yang sulit malah buat gapit-gapitnya itu yang harus agak agak nggak bisa di mesin, kan harus manual. Iya. Nali-nalinya gitu. Tapi kalau untuk kayak properti yang kecil-kecilnya juga approval dari Mas Daud juga? Harus. Mas bukunya gini ya Ada bentuknya? desainernya. Oh oke. Jadi desainernya kan ada banyak orang juga. Jadi episode ini dikerjain oleh desainer ini. Oh dengan semua perintilan-perintilannya ya? Nanti Oke. Mas Daud yang approve apakah ini oke, Sesuai. bentuk lampunya apakah sesuai Kenapa harus gitu. begini, gitu. Jadi memang kalau aku perhatikan ya sebagai sebenarnya kita hanya dalangnya aja, tapi memperhatikan gimana proses mereka yang teman-teman di kota lain itu benar-benar Mas Daud memastikan karakter atau propsnya itu benar-benar bagus. Jadi memang membuat tayangan untuk anak-anak tuh memang serius bagus gitu. Khas Jadi gitu nggak ya. asal, Ada khas harus kekhasannya. khas, memang khas ininya. Jadi kayak bintik-bintik kayak gini ini nggak sembarang ini nggak sembarang ini apa namanya. Misalnya kalau di mata kita bagus ya, kayak waktu itu ya awan ya. Ini awannya udah bagus nih, tapi Mas Daud enggak gitu. seperti itu gitu. Jadi benar-benar dipikirin gitu loh, Mbak. Yang aku Oke. kagumnya tuh seperti itu. Itu keren sih. Proses kreatif itu yang susah sebenarnya kan, mikirnya harus kayak gitu. Kalau untuk satu episode sendiri berapa lama Mbak prosesnya? Satu episode Untuk yang ini aja ya, untuk ngedalang atau untuk ngerekamnya aja tuh berapa lama kira-kira? sekitar 3 sampai 4 hari. Oke. Karena kita nggak mau syuting sampai malam sih sebenarnya. Oh, jadi nggak, pengennya syuting yang sehat aja, jadi sampai sore Enggak yang aja. begadang-begadang gitu ya. Enggak Ramah anak. begadang-begadang. Ramah kita. Oke, kita 4 hari untuk syutingnya aja. Baru habis itu nanti dikirim ke ilustrator si Tim dikirim animasi. animator. Kalau ilustrator animator desainer maksudnya. kan udah baru si videonya dikirim ke animator untuk jahit. Oh, oke. dijahit, terus nanti diisi efek-efek suara gitu. Berarti kira-kira berapa lama tuh Mbak dari naskah sampai Apa ya? habis sampai jadi gitu bisa kita tonton tuh seminggu mungkin ya? Kalau naskah aja kita nggak tahu ya, karena ada 3 pembuat naskah kan, Mas Daud, Mbak Sundea sama Mas Peter. Peter. Itu nggak tahu berapa lama kalau naskah. Habis itu ada storyboard itu bolak-balik ya, mungkin bisa bulanan ya kalau Oke. Per episode. per episode episode. itu waduh. Kami sih nggak bisa memperkirakan ya kerja di tim animasi seberapa waktunya. Tapi kami kayaknya nggak setengah tahun ya, semua sampai 12 tahu. episode itu 12 episode itu hampir setengah tahun bersama produksinya lah gitu. Oke. Keseluruhannya. Bukan suatu hal yang mudah ya. Iya. Pantesan jadinya keren karena prosesnya panjang Iya, gitu. prosesnya Oke. Selama proses ini nih Mbak, Mas bikin anime Desa Timun sampai episode hari ini gitu kan. Hal menarik apa nih yang kejadian gitu selama proses bikin cerita-cerita ini? Hal menariknya banyak ya. Banyak. Apa ya? Ya, yang menarik itu karena pertama kali untuk kami terlibat dalam sebuah produksi film animasi ya. Oke. Kalau saya pribadi kan bukan animasi biasanya, malah ini baru pertama kali. Oh, begini ya prosesnya. Terus kedua, gimana tetap mempertahankan kemanualan apa ya? Tetap wayangnya itu Keaslian. tetap wayang-wayang yang asli itu tetap ada, terus Unsur-unsurnya. unsur-unsurnya, terus misalnya kayak membuat efek itu satu-satu bener dibikin ya, yang keahliannya Mas Sabto nih kalau efek
Jadi misalnya kayak kalau di Jepang ada string gitu, kalau orang Iya, iya. samurai string itu kan memang manual Pak, dibikin ininya terus di string gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh menjaga untuk tetap senang kita ngerjain itu menarik banget ya untuk kami, untuk saya ya. Gitu. Terus mengerjakan 12 episode dengan apa namanya? Dengan terus bersemangat bersama tim itu juga asik banget gitu. Timnya juga menyenangkan gitu. Tapi akan ada rencana nggak sih Mbak setelah 12 episode ini lanjut gitu? Lanjut tuh. Iya, tentu saja lah, karena emang ada. Semoga ada. Semoga ada. Ini harus lanjut sih emang ya. Oh iya, ngomongin dari tadi ngomongin wayang, jangan lupa kalau sahabat budaya emang suka banget tertarik tentang wayang tuh bisa cari literaturnya, cari buku-bukunya lewat perpustakaannya di Dijen Kebudayaan, bisa lihat katalog online-nya di pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id atau di repository.kemdikbud.go.id. Seperti buku yang ada di depan Mimin ini nih, ada 2 buku besar. Ini ada buku Rupa dan Karakter Wayang Purwa sama Almanak Wayang Indonesia, bisa kalian baca atau mau pinjem juga bisa. Lihat katalognya dulu di pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id. Oke, Mbak, tadi kan udah berarti kan si Ani Wayang ini kan alih media ya. Dari wayang yang kita nontonnya harus nonton lewat layar geber, sekarang lewat media ya, digital ya, Mbak, gitu. Menurut Mbak Sapta, Mbak Sapta sendiri, itu tuh harusnya tuh bisa dilakukan sebelum ini nggak sih, atau bisa lebih lagi nggak sih soal alih media ini? Alih media, gimana Pak Sabto? Iya, soal alih media wayang ini sebenarnya kalau cita-cita dari pembuatnya sendiri ya, dari Mas Daud, dan kita setuju sekali, tetap harus memperhatikan unsur-unsur dari wayang itu. Jadi walaupun diganti medianya, tetapi tetap harus dipertahankan warisan-warisan nilai-nilai dari wayang itu, fisiknya, kemudian penggarapan yang lain kayak suara apa itu, walaupun nanti musiknya, walaupun nanti akan disajikan dalam bentuk yang lain ya, tapi tetap mempertahankan itu. Dan bagaimana bisa dieksplorasi nih wayang ini supaya jangan kemudian alihnya benar-benar berbeda gitu lah. Jadi tetap kerja banyak orang, bukan hanya kerja animator selesai, dibikin di komputer selesai, tapi ternyata dengan mempertimbangkan kekhasan tertentu yang tidak bisa digantikan oleh animasi murni itu, bagaimana itu tetap dilakukan oleh teman-teman pegiat di dunia media sekarang. Berarti bisa dong ya, harusnya cerita-cerita wayang yang kita tahu sekarang ya, misalnya wayang kan ceritanya kan ya Mahabharata, Yudhistira, Arjuna, Ramayana gitu kan, Ramayana gitu. Bisa dong ya sebenarnya dibikin serupa seperti ini, ya nggak sih Mas? Iya. Harusnya bisa. Memang inginnya tuh Ani Wayang tuh seperti apa ya, menginspirasi generasi muda untuk bikin lagi wayang-wayang yang bisa dialih media ke dunia digital gitu ya, supaya semua orang bisa nonton, tidak hanya ada di lapangan ini tempat wayang itu berlangsung ya. Misbar kan? Iya, misbar, betul. Krimis bubar. Udah malam-malam. Iya. Kalau ini kan bisa nonton di TV sambil rebahan, ya kan? Berarti bisa ya, Mbak? Ada nggak rencana si Cila-Cili nih mengadaptasi cerita Ramayana? Mungkin nih sederhana aja gitu. Ini nanti bisa itu ya, jadi ide ya nanti. Bisa sih, bisa secara prinsip ya. sih bisa. Misalnya penokohan tergantung ceritanya seperti apa. Misalnya loh mereka bermimpi perang-perangan itu kan bisa juga tergantung nanti jenis ceritanya akan dibuat seperti apa dengan tetap mempertahankan karakter ini. Ya, tapi tergantung nanti dari sutradaranya mau Dari kayak apa. penulis ceritanya ya. Mungkin bisa jadi masukan kali ya buat Mas Daud dan tim ya, gitu kan. Karena kan kalau cerita-cerita yang kebetulan saya juga nonton kartun ya kan, meskipun udah besar gini nonton kartun yang adaptasi dari luar tuh, kayak kartun-kartun ya katakan Upin Ipin tuh, atau misalnya dari Korea tuh ada Pororo. Terus itu tapi mereka tuh mengadaptasi apa ya, ada nilai kebudayaannya mereka selain ceritanya itu ya, kayak masukin
mereka lagi makan kuliner khasnya sana gitu, Iya, atau iya. misalnya ngomonginnya kayak apa sih tradisi atau kearifan lokal setempat itu kan mungkin bisa jadi itu ya Iya. cerita untuk Kalau untuk yang 12 episode yang sudah dikerjakan memang menggunakan banyak kebudayaan lokal ya, mengangkat itu yang kayak tadi permainan tradisional, terus makanan tradisional, lalu juga musiknya kalau diperhatikan musik yang dikerjakan itu kan isi-isi suaranya itu pakai suling langsung, Iya, pakai iya. angklung kayak gitu kan. Jadi langsung pakai alat musik tradisional juga. Cili juga sempat pakai ini ya baju pas dia jadi kesatria. Kita kan bayanginnya kesatria tuh kayak yang Tameng. tameng yang naga, Pedang, iya. ngelawan naga. Ya dia pakai Pakai pedang pedangnya juga sih. adalah keris gitu ya, benar nggak ya? Keris, iya. Keris terus dia pakai kain gitu, kain batik Jarit. di sininya Aku jarit. tentang itu. Iya. Oke. Jadi aku, wah Judulnya ini apa? kesatria yang Jangan. ini apa ya? Aku belum nonton yang itu, abisnya akan Oh, aku takut tonton. gelap, takut gelap ya. Bukan, Itu bukan. judulnya, bukan ya? Bukan. Biar penasaran, Ya. Mbak. Penasaran? Itu lucu itu yang Itu itu. lucu. Oke oke oke, itu Lucu. bisa mengalahkan kelucuan ayam tadi itu ya. Iya. Oke, Bisa. abis ini nonton, abis ini akan ku tonton itu. Episode akan ku cari itu episode. Ya. Oke Mbak, balik ke Mbak Ella dan Mas Atta deh. Mbak Ella sendiri tadi ngomongnya sebagai puppeteer ya. Petir. Puppeteer gitu kan. Itu emang background pendidikannya kah atau gimana tuh Mbak? Atau Enggak. dari kecil keluarganya dulu puppeteer juga? Oh, enggak. Kalau puppeteer itu tidak ada. Kalau di Indonesia nggak ada sekolahnya. Oke. Jadi dulu memang karena ikut audisi untuk menjadi puppeteer, terus langsung diajarin oleh Oh. puppeteer langsung dari Sesame Street, terus diajarin langsung gitu. Sesame Street jalan sesama berarti Mbak ya? Jadi dari sana gitu. Oke oke. Ya kayak kalau Dalang nggak tahu ya ada sekolahnya nggak ya? Ada. Ada. Ya Ada, kalau sekolah kalau yang puppeteer untuk Muppet ya, sejauh ini belum ada di Indonesia. Gitu. Oke, jadi emang iseng aja gitu ikut audisi gitu Mbak? Atau Ya mimpi juga ya, siapa sih yang nggak pengen main di film Sesame pada saat itu, waduh pengen ya gitu, jadi iseng masuk ikut gitu. Oke. Semoga nanti juga orang siapa sih yang nggak mau pengenin dalangin cila-cila gitu ya. Aku justru malah tertarik sekarang gimana ya untuk- caranya? Untuk datang langsung ke studionya Mbak Ella dan Sabta tuh kayak pengen lihat tuh seberapa riuh dan serunya tuh kan ganti-ganti mukanya Cila Cilo gitu kan, terus tiba-tiba dia maksudnya ritme berarti cepet kan dong Mbak, kayak tiba-tiba kan ritme orang kan ekspresi cepet ya, berarti kan cepet dong tuh pergerakannya pindah-pindahnya Itu ya nggak sih, Mbak? harus cepat. Sempet pernah ada salah satu animatornya, dia juga storyboard artisnya yang bikin. Kan ketika mereka ngerjain, mereka tidak tahu Membayangkan. bagaimana membayangkan gimana syutingnya sendiri. Jadi ketika Mas Daud, ayo mereka berdua dikirim ke Jogja, mereka dari Tangerang ya, ke Jogja lihat prosesnya langsung. Pada saat itu mereka baru, oh kayak gini ya, baru tahu Ribetnya. keribet kalau aku gambarnya kayak gini dan perubahan adegannya secepat ini, maka si dalang-dalang akan Repotnya seperti repotnya itu. kayak gini. Kalau aku gambar cuman matanya cuman dia misalnya cuman set gitu doang ya sedikit. Untuk kita mungkin perlu 30 menit untuk ngerjain itu gitu ya. Jadi pada saat itu dia tahu Oke. gitu. Jadi menarik sekali kan jadinya bagaimana dunia digital dikawinkan dengan wayang tradisional ya. Maksudnya ini tradisional dalam arti ada fisiknya langsung gitu kan. Gak sesederhana cuma Iya. gambar gitu kan. Bahkan kami waktu pertama ya sempat ngomong kenapa nggak dianimasikan semua. Sempat gitu karena kami ketika lihat animatik Mas Sabto tanya sama aku. Ini kan udah jadi film. Jadi gitu. Kenapa harus pakai ribet lagi gitu? ribet lagi pakai wayang gitu. Jadi kami baru setelah perjalanan baru tahu oh memang Mas Daud ini pengen banget anak-anak tuh kenal bener nih wayangnya Wayangnya. Indonesia tuh kayak gini tuh loh. Oke, Jadi oke. benar-benar. Jadi bukan sekedar cuma animasi aja gitu Iya. ya, tapi ada wayangnya. Iya. Balik lagi ke cerita kecilnya tadi ya, bawa wayang tidur. Aduh dia cute banget sih bawa wayang tidur. Oke.
ini sebenarnya pertanyaan mungkin lebih ke Mas Daud kali ya, tapi menurut Mbak Ella dan Mas Sato sendiri seberapa susah sih sekarang sulit untuk apa ya mengadaptasi cerita-cerita kita tadi itu segitu banyaknya kita punya kearifan lokal dan tradisi itu diadaptasi dalam cerita terus supaya masyarakat tuh atau anak-anak muda atau generasi sekarang tuh bisa mau untuk nonton tuh. Maksudnya dari segi sebagai dalangnya sendiri itu apa sih kesulitannya untuk menerjemahkan itu menjadi suatu apa ya tontonan cerita yang ringan yang bisa ditonton oleh semua orang? Iya, itu mungkin Mas Daud juga merasa atau dalam beberapa obrolan kami itu memang ingin mengangkat Ani Wayang ini menjadi sesuatu yang khas lain gitu ya. Kan cuma 2 warna, hitam, Iya, hitam. bayangan, tapi ternyata kemenarikannya nggak kalah sama yang misalnya Warna-warni. penuh warna gitu kan. Jadi itu memang sesuatu yang harus digali terus gitu loh. Sesuatu yang sederhana itu bisa digali, nggak harus divariasi dengan sesuatu yang banyak serba apa, tapi bisa dipertahankan dengan bentuk-bentuk yang biasa, tetapi tetap itu tadi mempertahankan ciri dari sebuah kebudayaan lokal itu seperti apa, dalam hal ini wayang itu, dan tetap bisa menarik, berebut kemenarikan dengan media-media yang lain itu lah. Kan ini juga pernah ikut dalam berbagai festival. Berbagai festival Yang negeri. terakhir di Jepang apa? Festival Kaneko atau Kaneko ya, Lupa festival ya. children Festival film. di Jepang dan itu dialih suara oleh orang Jepang sendiri. Jadi iya. kayak keren banget sih gitu loh, sampai mereka tuh mau mengalih suara dengan profesional dubber gitu. Animenya gimana tuh waktu pas nonton tuh Mbak? Si orang-orang Jepangnya. Katanya sih bagus karena aku nggak bisa ikut nonton ya pada saat itu. Katanya memang banyak responnya baik gitu loh. Oke. Artinya kita menganggap yang tradisional tuh udah nggak laku, udah Iya. ketinggalan zaman gitu ya. Dan iya. Banyak kan yang berpikir seperti itu, Iya. karena bisa loh dibikin kekinian Iya, yang kayaknya anak muda kekinian. banget, kayak gaul banget gitu, kayak Iya. pakai digital gitu kan. Tapi mungkin Mbak Ella dan Mas Sato sendiri pernah itu nggak sih intervensi cerita kayak udah ceritanya udah jadi nih gitu, kayak udah dialih suarakan kan sembari bikin ini. Pernah nggak sih mengintervensi kayak kayak kurang lucu nih, kayak kurang pas nih gitu, terus diubah sama Mbak Ella sama Sato gitu? enggak sih, kita masih pada saat itu ya karena kita bagiannya ini ya dalang. Kalau Tapi skrip nggak? Kalau skripnya enggak, Tapi, tapi kalau kalau usulan misalnya gerakan ini gerakannya kayaknya aneh kalau gini, terus iya. ini kalau gini kayaknya lebih menarik, terus atau ini nggak mungkin ya kalau Ini gini nggak tuh. masuk Itu akal. masih gitu. teknis itu masih. Karena sebelumnya dia bertindak begini, kenapa dia segini ya? Betul, Itu kita kasih Logika- masukan dan logika itu. sangat ya enaknya ya kerja timnya tuh sangat Terbuka ya, Mbak, ya? terbuka dengan masukan Jadi, dari bidang lain. Kalau untuk yang soal dalang udah deh Mbak dan Mas Sato udah tim yang Jogja deh pokoknya udah paling ahlinya ya untuk enakin gerakannya gitu Iya. sesuai dengan si ceritanya Ya, dan dipercaya untuk warga. oke. Aduh keren banget sih. Oke Mbak, tips dan trik nih langsung dari ahlinya yang udah alih media wayang ke digital, tips dan trik supaya apa ya tergerak juga nih orang-orang yang lain gitu kan, mungkin generasi sekarang itu tertarik juga untuk ya yang mengalih mediakan kearifan lokal kita atau tradisi kita ke media yang lain gitu. Ada kiap-kiapnya nggak? Iya. Mencoba sih. Coba ya. Kalau dari kami sih, kami juga baru itu kan berarti kan bukti bahwa sesuatu yang nggak harus yang profesional banget itu bisa membuat sesuatu, tapi dari sesuatu yang mencoba sih saya kira tetap perlu dibuat sih sama anak-anak muda zaman sekarang. Dan mungkin punya ya orisinalitas itu kayaknya yang mahal ya. Orisinalitas kata kuncinya itu Ya, orisinalitas. jadi berani untuk mencoba ya. Ya. Udah kepikiran gini, dicoba aja gitu. Kenapa enggak? Dan kayaknya sekarang tidak, kayaknya kalau dunia kayak film ya, misalnya kayak film, tidak hanya semata miliknya produser besar sekarang sebenarnya ya. Siapapun selama kamu punya kamera, terus kamu punya cerita, atau terus Punya kamu ide. punya ide, kamu bisa kok buat gitu. Ya kan sekarang Iya, seperti iya. itu. Jadi keberanian untuk mencoba yang sudah
ide ada di kepala tuh harus dilakukan sih. Iya betul. Mencoba bener. Tadi aku lupa karena Mas Sabto. Kan tadi kalau Mbak Ella kan puppeteer. Mulanya Mas Sabto sendiri dalang. Enggak. Saya juga bukan dalang. Tapi memang kebetulan Ella ini pendongeng juga di Jogja, pendongeng. Terus dia juga pengajar TK, pengajar guru drama. Kalau pementasan dia membutuhkan bantuan saya untuk buat props, misalnya buat topeng, buat apa itu pohon atau buat gua, buat dinosaurus apa itu. Selama ini yang mengerjakan saya. Jadi untuk urusan membuat craft kayak wayang kayak gini saya sudah punya gambaran. Iya. Harus digimanain gitu. Cuma ngomong, aku butuhnya kayak gini. Oh butuhnya kayak gini ya. Terus dia nanti kerjain terus jadi. Klop banget ya. Jadi klop banget. Jadi udah sebagai pengonsep terus itu teknisnya gitu kan yang menerjemahkan langsung. Terus, medianya mau apa? Mau pakai apa? Mau pakai spon? Enggak mau spon, mau pakai kardus. Ya udah, terus dia nanti kerjain. Oke. Kayak gini? Oh iya gitu. Jadi pas sesuai dengan gambaran. Sesuai dengan gambaran. Kadang diskusi juga. Klop banget sih udah klop banget. Udah sih klop banget. Oke. Sebelum kita closing nih, kalau mau nonton Desa Timun nontonnya di mana? Nontonnya bisa live streaming di hari Sabtu dan Minggu jam 18.00 di website Indonesiana TV. Lalu kalau punya IndiHome bisa di channel 200 ya? Ya, channel 200. Maaf ya, soalnya saya nggak tahu IndiHome, jadi contekannya gitu ya. Di channel 200 ya, dicari. Nah, itu nanti ada Desa Timun juga. Kalau misalnya mau tahu soal apa ya, timnya si Yani Wayang Desa Timun juga bisa lihat di Instagramnya Desa Timun ya, Mbak Ella ya. Bisa lihat di Instagramnya Desa Timun, bisa lihat di YouTube-nya Desa Timun. Oke, ini emang harus banget. Mimin hari ini akan langsung nonton yang tadi si Cili ya? Cili yang jadi Satria ya. Iya, Terus Cili. abis ini akan langsung ngeliat di handphone Cili jadi Satria. Ada kan? Ada kan belum sih Mbak? Tunggu nanti belum. setiap hari Oh Sabtu. iya, ini masih hari Kamis. Oh iya, masih hari Kamis ini guys. Ya udah, masih 2 hari lagi kita nonton. 2 hari lagi kita tonton ke Cili pakai baju Satria. Oke, thank you Mbak Ella, Mas Sabto udah mampir jauh-jauh dari Jogja mau ke sini ke kantor Kemendikbud untuk ngobrol-ngobrol soal si Ani Wayang Desa Timun. Susah terus buat si Ani Wayang Desa Timun dengan Cili, Cili dan Cilonya serta si ayam resek. Si ayam juga dan anak ayam tadi yang akan jadi resek juga. Oke, sahabat budaya, jangan lupa untuk nonton Ani Wayang Desa Timun di laman indonesiana.tv. Ada episode baru setiap hari Sabtu dan Minggu ya Mbak, jam 6 sore. Atau nonton di di channelnya Indonesiana TV di IndiHome channel 200. Atau lu juga biasa lihat di Instagramnya Desa Timun. Jangan lupa juga nonton siniar budaya saya lainnya di YouTube budaya saya. Dan juga siniarnya Kata Budaya Kata Siapa di kanal YouTube-nya apa lagi? Pelindungan kebudayaan juga tuh banyak informasi. Oh, kemarin juga ada itu ya, yang museum udah belum sih? Udah dong. Yang apa? Lukisan. Penetapan CBN. Tuh. Mereka udah juga tayang di situ bisa nonton juga. Dan juga jangan lupa buka laman perpustakaan pustaka.kemdikbud.kemdikbud.go.id untuk melihat ragam buku kebudayaan. Jadi untuk yang lagi skripsi atau misalnya mau nyari referensi kebudayaan lainnya bisa lewat pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id atau repository.kemdikbud.go.id. Mimin akhiri sampai sini siniarnya. Jangan lupa nonton ya. Dan sampai jumpa lagi. Oke. Dia selalu ngejar bertiga ini. Potak. Ya, Cili. Tadi mukanya aja antagonis tuh, Bang. Udah. Obatnya aku ngumpet dulu nggak usah. Nggak usah. Tidur, ada di sana. Biasanya. Oke, terus balik, ngejar. Petak gitu ya. Oke. Banget sih, gemes. Cilo, ayo lempar bolanya. Bola. Iya.